Setelah bersembunyi di dalam gua 20 tahun sampai meninggal raja yang zalim, yang mana raja tadi memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Ilyas. Lalu matilah sang raja itu, diganti dengan raja yang baru. Lalu Nabi Ilyas pun datang kepada raja yang baru dan menawarkan untuk masuk agama Islam. Masuk ke agama Islam. Lalu sang raja ini pun masuk juga dalam agama Islam. Karena rajanya masuk Islam, maka kaumnya pun menjadi banyak juga dan juga masuk Islam. Nah, dikatakan di kaumnya itu, raja yang memimpin bangsa kaum Ba'labak tadi itu sudah berganti, raja yang lama digantikan dengan raja yang baru. Rajanya masuk Islam dan kaumnya pun juga masuk Islam. Dikatakan hampir atau kurang lebih 10.000 kaum Ba'labak pada saat itu masuk Islam. Tetapi sebagian ada juga yang tidak mau masuk Islam, keras hati. Lalu sang raja yang sudah masuk Islam pun memerangi mereka. Ya, yang mereka mau masuk Islam dipersilakan, yang tidak maka mereka akan dieksekusi. Memang paling enak itu ya kalau masuk Islam itu rajanya. Kalau rajanya masuk Islam itu yang lain juga masuk Islam, anak buahnya itu Islam. Kalau rajanya belum masuk Islam, cuman bawahannya masuk Islam itu repot. Tapi kalau raja bisa dipegang masuk Islam, rakyatnya insya Allah ikut semua masuk Islam. Begitulah ya zaman-zaman dulu para pejuang-pejuang kita, wali-wali songo, ya, para ulama-ulama zaman dulu, mereka tuh dakwahnya ke kerajaan. Tujuannya apa? Kalau rajanya masuk Islam, maka rakyatnya pun juga masuk Islam. Itu yang di Habib di Kutai Lama itu. Habib Masyekh itu yang kita ziarahin di Kutai Lama. Itu kan zaman dulu datang ke Kutai Lama sana, ngajak rajanya untuk masuk Islam. Ceritanya begitu tuh. Ya, Habib Kutai Lama. Jadi kata raja, kok berani-beraninya kamu Habib ngajak saya masuk Islam? Berani-beraninya ngajak saya untuk masuk Islam. Kemudian boleh katanya, saya masuk Islam asalkan kita tanding kesaktian. Tanding kesaktian. Boleh kata Habib. Ayo, apa tandingnya? Yang pertama main lempar-lemparan kayu. Yang kayunya itu bukan nang semeter 2 meter kayak yang kayunya yang puluhan meter, kayu ulin lah ibarat kata. Kata raja, ayo siapa yang lempar? Kata Habib, engkau yang lempar duluan wahai raja. Maka raja pun melempar tuh, trok dari Kutai Lama sampai menuju ke Tenggarong situ. Giliran Habib yang kedua ngelempar, ternyata Habib lemparannya lebih jauh lagi, melewati lemparan si raja. Wah, lebih jauh lagi. Nah, menang sudah sekali Habibnya. Kemudian yang kedua, adu kesaktian yang kedua. Apa itu adu kesaktian yang kedua? Raja melepaskan mahkotanya dilepaskan, tung. Maka jadilah mahkota itu burung. Ya, burung elang lah gitu, burung Raja Wali. Raja melepaskan mahkota, sedangkan Habib cuma melepaskan sendal. Mahkota letaknya di kepala, sendal letaknya di kaki. Nggak usah pakai sorban, nggak perlu sorban, sendal aja dilepaskan. Trak, lepas sendal jadi burung. Berkelahi burung raja dengan burungnya Habib. Burung raja yang dari mahkota, burungnya Habib dari sendal. Aduh kesaktian. Tak kalah burungnya raja. Nah, kembali seperti semula, menang sudah yang kedua Habibnya. Yang ketiga main sembunyi-sembunyian, petak umpat.
Maka akhirnya apa? Raja sembunyi dulu. Jong begitu. Sembunyi raja. Maka saat itu pun Habib menemukannya. Tak, kata Habib. Nah, kamu sembunyi di sini. Wallahu alam, benarnya itu kan si raja itu sembunyi di dalam pohon. Di dalam pohon. Wallahu alam, benar atau tidaknya itu pohonnya itu sampai sekarang masih ada. Benar atau tidaknya ceritanya begitu tuh dalam pohon. Tapi pohon yang ada itu yang kering sudah batangnya, mungkin besarnya kayak mana ya? Ya lebih kecil daripada tiang masjid ini. Nah, kurang lebih tiang masjid ini. Nih. Besarnya pohon itu. Di kuburannya raja dikenalnya raja apa tuh? Jenggot kawat. Siapa yang pernah ziarah ke Kutai Lama sana? Ya, raja jenggot kawat. Nah, sembunyi di situ. Dapat sama Habib. Nah, nih kata Habib. Kemudian Habibnya sembunyi, ting, menghilang Habib. Bingung raja mencari, kada ketemu. Bib, di mana Bib? Di mana ini? Kata Habib, aku dekat dirimu. Di mana tanya? Ada suara tapi nggak ada orangnya. Kata Habib, aku dalam jantungmu. Ah, tersembunyi di dalam jantung. Di dalam jantungnya raja bersembunyi. Keluar Bib, keluar. Nah, ngaku kalah. Ngaku. Akhirnya rajanya pun masuk Islam. Itu yang di Kutai Lama tuh. Kalau kita ziarah ke Kutai Lama, kita pertama ziarah Habib di bawah dulu, yang di atasnya raja itu. Raja jenggot kawat yang kalah adu kesaktian sama Habib. Habib tunggang parangan, tunggang gelarnya tunggang parangan. Nah, itu tuh. Zaman dulu begitu tuh. Kalau rajanya bisa masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Alhamdulillah kita di Kalimantan Timur tuh. Bahkan wallah alam benar tidaknya simpang siur. Bahkan katanya itu lebih, Habib yang di tunggang parangan itu lebih luan daripada Syekh Muhammad As'ad Banjari. Jauh sekali. Mungkin di zaman Wali Songo, mungkin lebih sebelum zaman Wali Songo. Ya, itu. Makanya Kutai Lama dikatakan adalah kerajaan yang salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai Lama itu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui semua itu. Intinya mulai zaman dulu para nabi, para rasul, begitu juga para aulia, mereka itu kalau berdakwah yang mereka usahakan itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Ya, artinya pemimpinnya, pemimpin suku, kepala suku. Kalau kepala suku itu masuk Islam, apalagi raja masuk Islam, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Cuman memang berat ya, pertama kali masuk raja itu pasti biasanya di awal-awal itu yang diajak berdakwah adalah orang-orang yang bawahan, rakyat jelata, orang-orang miskin. Nah, seperti Nabi kita dulu. Nabi kita tuh ya orang-orang miskin dulu, budak-budak hamba sahaya. Tapi akhirnya pemuka-pemuka Quraisy berangsur-angsur masuk Islam. Sampai sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan sebagian daripada ulama-ulama Damaskus mereka berkata, Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam melarikan diri dari kaumnya dan tinggal di gua selama 20 malam. Jadi bukan 20 tahun tapi 20 malam. Nah, kalau yang pertama tadi dari riwayat Abu Yakub Al-Azra'i dan seterusnya itu mengatakan 20 tahun, tapi ulama-ulama Damaskus mereka mengatakan itu cuma 20 malam, bukan 20 tahun. Tapi sebagian ada juga yang mengatakan bukan 20 malam tapi 40 malam. Ya, 40 malam. Ya biasalah ya, beda pendapat tuh di antara ulama biasa. Makanya juga dipikirkan kalau 20 tahun lama juga nih. Sehingga tadi ada ulama, sebagian ulama Damaskus yang kita katakan Ba'la Bakka ini ada di daerah Damaskus, sebelah barat Damaskus, Syria. Apakah guanya masih ada atau tidak, wallah alam ya.
Nah, ulama Damaskus mengatakan 20 malam Nabi Ilyas tinggal di situ. Ada yang mengatakan 40 malam. Lalu bagaimana makannya? Makan dan minum. Dikatakan selama Nabi Ilyas berada di dalam goa tadi, maka ada burung gagak yang selalu membawa makanan untuk Nabi Ilyas. Jadi burung gagak diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa makanan, ya roti lah, buah-buahan lah, ya pokoknya makanan yang bisa dimakan untuk bisa bertahan hidup. Ya, burung gagak itu membawakan makanan kepada Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam. Nah, dikatakan dari pendapatnya Muhammad bin Sa'ad, begitu juga dari Hisham bin Muhammad bin Sa'ad Al-Kilabi, dari ayahnya ia berkata, nabi-nabi yang diutus, nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Idris pada kaum, ya. Kalau Nabi Adam belum ada kaum. Nabi Adam itu cuman ada anak cucu aja. Nah, jadi yang pertama kali yang diutus kepada kaum, berdakwah kepada kaum adalah Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, lanjut Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, putra Imran, dan juga Nabi Ilyas. Yabi. Ya. Jadi itu nama-nama nabi yang pernah diutus kepada kaumnya. Nabi Idris, saya lupa nama kaumnya siapa. Kalau Nabi Nuh, kaumnya kaum Rosib. Ya. Nabi Ibrahim, ya Uzair, ya. Azar. Nabi Ismail, ya kaumnya Nabi Ishaq, Bani Ismail, Yahudi, Nabi Yakub, Yahudi juga, Nabi Yusuf, bangsa Yahudi juga, Nabi Lut, punya kaum namanya Sodom, Nabi Hud, kaumnya namanya kaum Ad, Nabi Saleh, kaumnya namanya kaum Thamud. Nah, Shu'aib, kaumnya yang suka mengurangi timbangan. Nabi Musa, Nabi Harun, kaumnya adalah orang Yahudi, ya, bangsa Yahudi. Dan Nabi Ilyas, kaumnya adalah kaum Ba'labakka. Nah, sedangkan Nabi kita diutus kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Makanya disebut Sayyidul Malaikati wal Insi wal Jinni ajmain. Pemimpinnya diutus untuk bangsa malaikat, jin dan manusia. Ya, malaikat, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad. Bangsa jin juga wajib Islam. Makanya ada jin kita sebut namanya jin Islam. Sampai sekarang di Mekah sana ada namanya Masjid Jin. Karena pernah bangsa jin di situ masuk Islam di hadapan Nabi, sehingga dinamakan juga namanya ada surah jin. Surah jin Islam. Dan manusia. Jadi Nabi kita ini diutus untuk seluruhnya, bangsa manusia, bangsa jin dan bangsa malaikat. Kalau nabi-nabi yang lain cuma bangsa manusia saja. Kepada manusia, Nabi Muhammad semuanya, bangsa manusia dan jin, malaikat semuanya. Ini yang kita sering katakan. Makhul berkata dari Ka'ab, ada 4 orang nabi yang masih hidup di bumi ini, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Kita pernah bilang.
Dan ada pendapat mengatakan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini bersaudara. Ini di bumi. Sementara yang di langit ada dua orang juga, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Saya tidak tahu pasti ya apa penyebabnya Nabi Ilyas ini kok panjang. Kalau seandainya hidup, apa penyebabnya panjang umur? Kalau Nabi Khidir kan banyak versinya kemarin. Nabi Khidir itu kok panjang umur, banyak versinya penyebabnya. Nanti kitab ini apakah menyebutkan kalau seandainya memang benar Nabi Ilyas itu panjang umur, masih hidup, apa penyebabnya kalau Nabi Ilyas itu masih hidup? Nah, kalau Nabi Idris diangkat ke langit dalam kondisi hidup, tapi sebelumnya sudah mati. Mati dulu baru dihidupkan lagi. Nah, kalau Nabi Isa itu dipastikan memang diangkat ke langit dalam kondisi masih hidup. Nah, yang masih tanda tanya, kalau seandainya Nabi Ilyas itu masih hidup, apa yang menyebabkan Nabi Ilyas itu kok panjang umur? Siapa tahu nanti kitab ini menerangkan tentang penyebabnya. Insyaallah kita akan bahas ya, kalau seandainya nanti ada. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang kepingin berangkat umrah, kita buka di bulan Januari. Tanggal 1 November ini sebenarnya saya berangkat umrah, tapi jamaahnya banyak perempuan. Karena perempuan, saya utus istri saya untuk menemani jamaah perempuan. Jadi saya nggak berangkat. Nah, tanggal 1 November ini, satu minggu lagi berangkat. Jadi saya tetap di sini, jamaahnya banyak perempuan. Ya, ibu-ibu karena perempuan istri saya yang memimpin. Nah, yang mau berangkat nanti kita di bulan Januari ya, di bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, kita buka lagi pendaftaran umrah. Sebanyak harganya 32 juta, perjalanan selama 12 hari. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.